Ya, tentunya Timothy. Sudah tentu ini kan para pemuda mempunyai peran penting dan tentunya apa yang dilakukan pemuda masa kini adalah mengisi kemerdekaan tak hanya dengan berkreasi tapi juga dengan berkarya hingga berprestasi di berbagai bidang. Nah, bagaimana nih para pemuda yang merupakan penerus perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan ini? Timothy akan membahasnya Ya, ya. ada dua orang yang sudah bergabung bersama kami narasumber kita. Yang pertama ada Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI. Ini ada Bang Laude Umar Bonte, serta ada Ketua Pemuda Muhammadiyah, Mas Sunanto, yang sudah bergabung secara daring pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bang Laude dan juga Mas Sunanto. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita mau membahas mengenai pemuda-pemudi Indonesia. Kalau kita lihat kan memang tahun ini menjadi ulang tahun ke-75 Indonesia. Yang berarti hanya dalam hitungan 25 tahun. Saya bilang hanya karena kita juga tahu-tahu sudah tahun 2020 begitu. Kita sudah melewati sebuah milenia lalu tahun 2020 dan 25 tahun lagi dari sekarang kita akan merayakan Indonesia di tahun ke-100-nya. Yang sering kali dikatakan harusnya menjadi tahun emas, generasi emas Indonesia di tahun 2045. Yang berarti melibatkan pemuda yang saat ini justru menjadi pemuda. Saya mau ke Bang Laude untuk menargetkan di tahun ke-100 Indonesia. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemuda pada saat merayakan tahun ke-75 Indonesia ini dan melihat 25 tahun ke depan? Ya, saya kira yang terpenting itu adalah bagaimana pemuda terus turun tangan untuk ikut serta dalam hal mengisi kemerdekaan. Jadi poin yang paling utama adalah bagaimana kita terus-menerus mengupayakan agar bangsa ini semakin dewasa gitu, semakin mampu menghadapi berbagai kendala, berbagai tantangan, kemudian bagaimana kita semua bisa bahu-membahu bergotong royong untuk terus mengisi kemerdekaan. Nah, bagi kita pemuda sebetulnya harus bisa memahami bahwa bangsa ini maju, bangsa ini dimerdekakan itu karena peran penting dan peran strategis pemuda. Karena itu kita berharap semuanya bisa mengambil peran-peran strategis itu dalam mengisi kemerdekaan. Itu yang paling utama. Oke, bahwa tantangan itu sangat ada bagi pemuda sekarang, di era sekarang. Kondisi negara memang tidak dalam kondisi perang, tapi ini tidak berarti tidak ada pihak-pihak yang menginginkan Indonesia ini gagal bertumbuh menjadi negara yang hebat. Nah, Mas Sunanto, di tengah berbagai tantangan, juga tantangan-tantangan sosial yang terjadi di tengah kita, begitu. Bagaimana diskriminasi masih ada, bagaimana pembedaan satu dengan yang lain, anggapan bahwa pemuda tidak mampu dan lain-lain. Ini kan dihadapi oleh pemuda-pemudi kita di tanah air, gitu. Bagaimana menyikapi tantangan-tantangan ini, Mas Sunanto? Ya, yang harus kita lakukan adalah mencerna apa yang sudah dilakukan oleh atau diperjuangkan oleh founding father kita, bahwa kemerdekaan itu dilakukan tidak hanya satu kelompok atau satu golongan atau satu daerah, satu ras dan sebagainya. Maka seharusnya cerminan dari perilaku anak-anak muda harus mampu menjauhkan setiap perilaku-perilaku kehidupan, karena itu satu-satunya cara untuk memajukan bangsa dengan slogan kebersamaan itu. Suatu hal yang harus dilakukan adalah bahwa membangun bangsa tidak bisa sendiri, tapi harus dilakukan dengan bersama-sama. Founding father kita sudah memberikan contoh kepada kita untuk melakukan suatu kolaborasi gerakan di dalam membangun satu bangsa dan meninggalkan ego-ego sektoral di dalam membentuk satu kesepakatan. Anak muda seharusnya sekarang sudah memulai dan tidak boleh terjebak pada sektor-sektor perpecahan itu, karena kalau itu dilakukan masa depan kita akan susah kalau sudah dimulai oleh anak muda yang terpecah belah. Jadi benar tidak kalau apa yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa perjuangan para pejuang kita lebih mudah karena melawan bangsa lain atau penjajah, sementara perjuangan kita di generasi ini lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Berbagai tantangan tadi, Bang Laude, berbagai tantangan yang muncul dari dalam Indonesia sendiri. Dari Anda melihatnya apa saja nih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemuda-pemuda zaman sekarang yang justru berasal dari dalam Indonesia sendiri? Ya, sebetulnya bagi pemuda itu harus mampu memahami bahwa betapa kayanya akan bisa kita
berbagai agama, budaya, organisasi. Tetapi selalu saya berpikir bahwa silahkan kita berbeda agama, silahkan kita berbeda organisasi, silahkan kita berbeda suku bangsa, tapi kita harus memiliki satu tujuan, satu pemikiran, satu keyakinan bahwa bangsa ini harus segera, negara ini harus segera bangkit dari wacana-wacana perbedaan atau ideologi yang memaksa kita untuk harus terus berbeda. Ini yang harus bersama-sama persatukan. Saya melihat bahwa kita butuh sekedar simbol-simbol ya. Di bangsa ini pemerintah misalnya hari ini kalau kita melihat Pak Jokowi tadi dalam merayakan kemerdekaan ini ada simbol-simbol menggunakan pakaian-pakaian adat kawasan Indonesia Timur. Bagi saya kebetulan saya kan dari Sulawesi Tenggara. Bangga sekali kita melihat bahwa Presiden Jokowi hari ini menunjukkan simbol itu. Menggunakan pakaian-pakaian adat. Sebenarnya sekitar simbol itu. Kita ingin bagaimana pemerataan pembangunan misalnya Timur itu harus terus didorong misalnya. Kemudian pemerintah harus bisa menunjuk bagaimana misalnya setiap daerah itu, setiap provinsi kita 34 provinsi ya. Bagaimana seluruh tokoh-tokoh yang ada di seluruh provinsi itu harus bisa diperankan oleh pemerintah untuk masuk di dalam misi kemerdekaan. Misalnya kalau saya melihat 34 provinsi ini, satu-satunya provinsi yang belum ada menterinya itu Tenggara. Padahal Sulawesi Tenggara itu adalah daerah yang mana juga berpotensi. Di sana ada penghasilan tambang, di sana ada potensi sumber daya manusia yang baik. Tokoh-tokohnya juga banyak. Laudeida misalnya, LM Rajin Tumara misalnya, di sana banyak tokoh-tokoh yang potensial. Kenapa dipertahankan? Yang maksud saya ingin sampaikan di sini adalah bagaimana pemerintah bisa mengambil seluruh potensi yang ada di Indonesia untuk memerankan, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Bagi saya, hari terus memahami bahwa memerdekakan bangsa ini memang itu semangat anak muda gitu. Tetapi kita tidak hanya sekedar menunjukkan simbol. Saya di KMPI terus menyampaikan kepada seluruh pengurus KMPI Indonesia bahwa bentuknya adalah bukan sekedar pendekatan struktur organisasi, tetapi bagaimana kita memberikan manfaat atas organisasi itu. Bagaimana kita anak muda bermanfaat untuk bangsa ini gitu. Ini yang kita harus tunjukkan, bukan bahwa masa emas bangsa ini adalah di pemuda gitu. Yang merubah bangsa ini menjadi merdeka itu pemuda. Yang merubah Orde Lama menjadi Orde Baru itu pemuda. Orde Baru ke Orde Reformasi itu pemuda. Kita semua harus berperan dan turun tangan agar bangsa ini bisa maju dan berkembang gitu. Terus maju dan berkembang dan bisa bersaing kepada negara-negara maju lainnya. Ini yang paling utama misi kemerdekaan sebetulnya. Ini kalau kita melihat anak-anak muda kita hanya karena misalnya BPJS, kemudian naiknya BBM, kita semua memberontak untuk padahal tidak. Bangsa ini, Pak, kalau kita melihat para pahlawan kita, founding father kita, mereka bukan hanya mengorbankan harta, mereka juga mengorbankan tenaga, mereka mengorbankan nyawa bahkan. Nah kita, ini yang saya harapkan. Jangan karena kita berbeda agama misalnya, suku, organisasi, partai politik, ini yang harus kita kikis. Yang mengancam kebersamaan kita, persatuan kita hari ini adalah apa? Organisasi yang memiliki visi dan ideologi berbeda-beda. Ini yang paling mengancam bangsa kita hari ini. Agama dijadikan alat politik gitu. Ini yang harus kita minimalisir. Kita sadar bahwa agama ini penting. Ini adalah bagian dari kekayaan bangsa kita, tetapi juga jangan sampai dijadikan alat-alat untuk memecah bangsa. Ini yang paling utama. Mas Nato, apa kalau yang Anda lihat perbedaan antara anak muda yang dulu tentu saja seperti tadi dikatakan Bang Laude justru menjadi garda terdepan dalam kemajuan dan perubahan yang terjadi pada bangsa ini dengan anak muda sekarang. Modalnya apa nih anak muda sekarang dibandingkan dengan yang dulu? Saya yakin bahwa perubahan-perubahan besar juga seperti dicatat oleh sejarah akan dipimpin juga oleh anak-anak muda. Tapi apa yang dimiliki oleh anak muda sekarang yang Anda lihat bisa menjadi modal besar itu? Pertama Mas, bahwa saya ingin katakan bahwa sekarang kita tantangan terbesar bahwa kemajuan atau teknologi menjadi tantangan anak muda, maka perilaku kita tidak boleh dilakukan dengan ahistoris sejarah dalam konteks ketahanan budaya. Jadi teknologi
menjadi salah satu cara kita untuk memajukan dan meningkatkan kapasitas dalam rangka untuk mengisi dan memberikan kontribusi anak muda terhadap bangsa ini. Tapi sekali lagi yang perlu dicatat bahwa kehadiran anak muda tidak lepas dengan kehadiran masa lalu. Dan masa lalu tak penting bahwa ada nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh bangsa, yaitu persatuan dan persatuan lah kira-kira di dalam membangun bangsa. Satu catatan di anak muda adalah tidak boleh memiliki satu gerakan ketergantungan kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Pemerintah kewajibannya. Kata Balaude mengatakan bahwa siapapun yang memerintah saat ini ataupun yang menjabat saat ini dari daerah manapun itu sudah menjadi milik semua rakyat Indonesia. Simbol-simbol itu oke, tapi kalau sudah menjadi pejabat itu milik semua daerah, tidak milik satu daerah. Nah, sekarang itu yang terjadi adalah ketika dia menjabat maka kedaerahan yang dimunculkan. Bukan menjadi negarawan, menjadi pemuda negarawan, menjadi politisi yang negarawan. Yang dia hadir untuk diamanahkan oleh bangsa rakyat Indonesia, tidak hanya satu daerah. Walaupun saya katakan bahwa semua potensi harus diayomi. Tapi kalau sudah diangkat dan menjabat, itu adalah sudah menjadi milik semua rakyat dan perlu sebagai amanah untuk dipertanggungjawabkan kepada semuanya, termasuk kepada Tuhan. Dan saya kira anak muda saat ini memiliki potensi gerakan kalau bisa diharapkan kalau ketergantungannya terhadap kehidupan, ketergantungan kepada orang lain, itu sudah dimulai dengan cara melakukan kedaulatan ekonomi dengan mempertahankan ketahanan budaya yang harus terus dijadikan rujukan dalam perilaku kehidupan kita. Oke, kalau dari Anda Bang Laude, apa yang menjadi modal pemuda masa sekarang ini untuk memimpin perubahan dan pergerakan nasional? Oke, jadi modal kita sebetulnya potensi kita cukup besar. Pertama bangsa yang begitu besar ya, terdiri dari beberapa kepulauan, dan ini saya kira merupakan satu potensi. Bagi saya, bahwa anak muda sejak awal bangsa ini dicita-citakan untuk dibentuk, potensi anak muda itu sudah besar gitu. Karena kalau kita melihat sejarah, itu yang saya katakan tadi, bahwa bangsa ini dimerdekakan itu dengan anak-anak muda gitu. Nah hari ini begitu banyak potensi kita. Gitu. Banyak anak-anak muda kita mampu bersaing sebetulnya dengan negara-negara lain. Kalau kita lihat, apa sih yang kurang di Indonesia? Dari segi kekayaan alam cukup baik. Gitu. Negara kita luas, pemuda kita juga besar. Organisasi kepemudaan juga kita besar-besar gitu kan. Nah, yang saya harap dalam konteks membangun kemerdekaan ini adalah bagaimana pemerintah itu memberi peran gitu. Memberi peran kepada seluruh wilayah Indonesia. Seluruh potensi yang ada di Indonesia. Bayangkan, 34 provinsi yang ada di Indonesia. Semua diperankan oleh pemerintah misalnya. Untuk mengambil bagian di dalam mengisi kemerdekaan itu. Ini yang utama saya rasa. Nah, pemuda hari ini, bagaimana bisa terus didorong. Untuk tidak hanya sekedar masuk di dalam menjadi PNS atau apa. Tapi didorong bagaimana untuk bisa menjadi entrepreneur. Ini yang harus didorong pemerintah saat ini. Itu yang saya harapkan, saya kira. Oke, ini singkat saja dari Anda berdua, mungkin dari Mas Sunanto dulu. Kalau dulu pemuda itu kompak karena diikat oleh visi yang ingin merdeka bersama-sama begitu. Apa yang akan mengikat pemuda-pemuda kita untuk berjalan bersama lintas kepercayaan, lintas suku dan ras, tapi ada satu ikatan yang akan membawa kita bersama-sama ke arah yang sama untuk memajukan Indonesia di tahun emasnya nanti di 2045. Mas Sunanto. Yang bisa mengikat kita pertama yaitu rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwa dengan dilahirkan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pejuang, itu yang harus tertanam bagi generasi-generasi muda. Tidak mudah menyatukan satu golongan, banyaknya ras, banyaknya budaya di Indonesia dan bersatu. Maka anak-anak muda sekarang seharusnya bersyukur dengan cara memantapkan talentanya. Mengetahui dirinya untuk mempersiapkan kemajuan bangsa dengan cara mengisi cara-cara yang kreatif dalam rangka tata saing terhadap kehidupan ini. Jadi bangsa ini tidak harus berkembang terus,
tapi menjadi bangsa yang menjadi teladan bagi kehidupan negara-negara lain. Seharusnya bangsa kita sudah menjadi contoh kepada kehidupan negara-negara lain. Oke, Bang Laude, apa yang mengikat kita? Yang bisa mengikat kita adalah bagaimana kita, generasi muda, seluruh bangsa Indonesia ini mencintai perbedaan, gitu. Bangga dengan perbedaan-perbedaan. Kita beda agama, kita beda partai politik, kita beda suku, kita beda apapun kita beda. Tetapi kita harus mencintai ini dan kita bisa memahami betul bahwa bangsa ini merdeka, bangsa ini kuat karena perbedaan-perbedaan cara pandang, tetapi satu keyakinan dan satu tujuan. Itu yang memerdekakan bangsa kita dan yang menguatkan bangsa kita. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana pemerintah bisa memahami seluruh potensi yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan itu tidak hanya di barat, di timur, tidak di tengah, tapi pembangunan itu harus merata. Ya, saya kira itu yang akan mempersatukan bangsa kita. Pembangunan itu harus merata, gitu. Tidak hanya simbol-simbol, saya kira itu yang paling utama. Oke, Bang Laude, terima kasih. Laude Umar Bonte, Ketua DPP KNPI, dan juga tadi ada Mas Sunanto, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Terima kasih dan selamat berperan juga untuk memajukan Indonesia dan memajukan peran pemuda dalam kemajuan Indonesia. Terima kasih, Bang Laude, Mas Sunanto.